Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Tasel Firza Nadif, sebagai moderator yang akan memimpin presentasi kali ini. Dan juga presentasi yang kami akan sampaikan yaitu materi tentang sistem ekonomi Islam dan etos kerja dalam Islam. Beranggotakan Firasya Salsabila Ramadhani, saya sendiri Rasel Firza Nadif, dan ada Ratna Krisela Divana. Baik, yang membaca materi pertama yaitu saya sendiri, sistem ekonomi Islam. Mulai dari pengertian, sistem ekonomi Islam yaitu adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara Halide berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa tertentu. Terdapat pendekatan Islam dalam ekonomi. Pendekatan Islam dalam ekonomi antara lain: pertama, konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang perlu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kedua, alat pemuas dan kebutuhan manusia harus seimbang. Ketiga, dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus ditegakkan. Keempat, pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat bahwa sumber kekayaan seseorang yang diperoleh berasal dari usaha yang halal. 5. Zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan peningkatan taraf hidup golongan miskin merupakan alat yang ampuh. Kedua, ada nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Yang pertama ada kepemilikan. Kepemilikan oleh manusia itu bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, sebab sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya berhak mengurus dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ada keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, ada keadilan. Keadilan harus diterapkan di semua bidang ekonomi dalam proses produksi, konsumsi, maupun distribusi. Selain itu, keadilan juga harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas pemborosan. Materi yang ketiga ada perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sebenarnya semua sistem ekonomi termasuk sistem ekonomi Islam sendiri hampir sama, tetapi ada yang membedakannya, yaitu yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya yaitu asumsi dasar dan norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan.
Asumsi dasar sistem ekonomi Islam adalah syariat Islam. Syariat Islam diberlakukan secara menyeluruh terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, pengusaha, dan pemerintah di dalam upaya mereka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk kebutuhan jasmani maupun rohani. Perintah agar melaksanakan ajaran Islam dalam seluruh kegiatan umat Islam terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Yang kedua, prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Hal ini dilihat ketentuannya dalam Quran Surah Al-Rum ayat 41. Ketiga, motif ekonomi Islam adalah mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan jalan beribadah dalam arti luas. Soalan motif ekonomi menurut pandangan Islam dapat dilihat ketentuannya dalam Quran Surah Al-Qasas 77. Materi selanjutnya yaitu respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Dibacakan oleh teman saya, Firasya Salsabila. Oke, untuk materi yang kedua yaitu respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Yang pertama ada e-commerce atau perdagangan elektronik. Menurut Raharjo, e-commerce adalah suatu cara berbelanja atau berdagang secara online dengan memanfaatkan internet yang ada di dalamnya. Yang di dalamnya terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Vicky memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena maslahat. Maslahat ini adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara. Next. Yang kedua, bunga bank. Bunga bank adalah ketetapan nilai mata uang oleh bank yang memiliki tenggang waktu untuk kemudian pihak bank memberikan kepada pemiliknya atau menarik dari pinjaman sejumlah tambahan tetap. Menurut UU nomor 7 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Next. Hukum bunga bank, riba atau bukan. Berikut beberapa pendapat para ulama. Yang pertama ada Abu Zahra, guru besar hukum Islam dari Universitas Kairo, Mesir, mengatakan bahwa bunga adalah sama dengan riba nasi'ah yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi karena sistem perekonomian sekarang dan peranakan bank dan bunga tidak dapat dihapuskan, maka umat Islam dapat melakukan transaksi melalui bank berdasarkan keadaan darurat. Next. Dua, menurut Mustafa Ahmad Az-Zakra, guru besar hukum Islam dan hukum perdata, bunga dalam hutang piutang yang bersifat konsumtif adalah riba, sedangkan bunga dalam hutang piutang yang bersifat produktif tidak sama dengan riba nasi'ah. Next. Yang ketiga ada Ahmad Hasan, ahli tafsir dan tokoh Islam Persatuan Indonesia atau Persis, berpendapat bahwa bunga bank bukanlah riba yang diharamkan karena tidak bersifat berlipat ganda, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130. Next.
Solusi yang ditawarkan, yang pertama, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat atau pro-poor growth melalui dua jalur utama, pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor real. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Bersamaan dengan itu, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis seperti mudarabah, muzaraah, dan musakoh. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektor real dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan. Next. Yang kedua, Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak pada kepentingan rakyat banyak atau pro-poor budgeting. Dalam sejarah Islam terdapat 3 prinsip utama dalam mencapai pro-poor budgeting, yaitu disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintah yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik. Tidak pernah terjadi defisit anggaran dalam pemerintah Islam, walaupun tekanan pengeluaran sangat tinggi, kecuali sekali saja. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, yang disebabkan oleh peperangan, bahkan pada masa Khalifah Umar dan Utsman, terjadi surplus anggaran yang besar. Yang kemudian lebih banyak didorong adalah efisiensi dan penghematan anggaran melalui good governance. Di dalam Islam, anggaran negara adalah harta publik, sehingga anggaran menjadi sangat responsif terhadap kepentingan orang miskin. Next. Islam. Yang nomor 3 ada Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat atau pro-poor infrastruktur. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian. Nabi Muhammad SAW membagikan tanah di Madinah pada masyarakat untuk membangun perumahan, mendirikan pemandian umum di sudut kota, membangun pasar, memperluas jaringan jalan, dan memperhatikan jasa pos. Khalifah Umar bin Khattab membangun kota Kufah dan Basra dengan memberi perhatian khusus pada jalan raya dan pembangunan masjid di pusat kota. Beliau juga memerintah Gubernur Mesir Amr bin Ash untuk mempergunakan sepertiga penerimaan Mesir untuk pembangunan jembatan, kanal, dan jaringan air bersih. Selanjutnya. Yang keempat, Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas atau pro-poor public service. Terdapat 3 bidang pelayanan umum yang mendapat perhatian Islam secara serius, yaitu birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Khalifah Utsman tidak mengambil gaji dari kantornya. Khalifah Ali membersihkan birokrasi dengan memecat pejabat-pejabat publik yang korupsi. Selain itu, Islam juga mendorong pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai sumber produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Next. Dan yang terakhir, yang kelima, Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin. Terdapat 3 instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan, yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta penganjuran qardu hasan, infak, dan wakaf. Sudah. Baik, materi selanjutnya yaitu etos kerja dan kemandirian hidup dalam Islam yang akan dibacakan oleh teman saya, Ratna Krisela. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu etos kerja dan kemandirian hidup dalam Islam.
Di dalam materi ini terdapat 4 submateri utama, yaitu pengertian umum etos kerja, pandangan Islam terhadap etos kerja, pengertian kemandirian secara umum, perspektif Islam terhadap kemandirian. Untuk yang pertama yaitu pengertian umum etos kerja. Etos kerja terdiri dari kata etos dan kata kerja. Kata etos sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang bermakna watak atau karakter. Secara lingkupnya, etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan yang bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok manusia. Sedangkan kata kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005, kerja diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat dan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah atau menjadi mata pencarian. Jadi apa sih etos kerja itu? Etos kerja dapat diartikan sebagai pemikiran bagaimana melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Etos kerja ini perlu dibahas karena bagi umat Islam sangat diperlukan karena akan menjadi peta dalam kesuksesan dunia dan dunia merupakan tempat mereka menggapai kehidupan surga dengan melalui ibadah dan amalan sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama Islam sendiri. Yang kedua yaitu pandangan Islam terhadap etos kerja. Etos kerja dalam Islam adalah setiap pribadi muslim mampu dan memiliki etos kerja yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga ia menjadi pribadi yang profesional, handal, dan produktif. Seperti mana yang telah disebutkan pada buku Membudayakan Etos Kerja Islami, bahwa dalam Al-Quran banyak ditemui ayat tentang kerja, seluruhnya berjumlah 602 kata. Bentuknya yaitu yang pertama ditemukan 22 kata amilu yaitu bekerja dalam surat Al-Baqarah ayat 62, An-Nahl ayat 97 dan Al-Mu'min ayat 40. Yang kedua ada kata amal perbuatan sebanyak 17 kali pada surat Hud ayat 46 dan Al-Fatir ayat 10. Ketiga ada kata wa'amilu yaitu mereka telah mengerjakan sebanyak 73 kali pada surat Al-Ahqaf ayat 19 dan surat Al-Nur ayat 55. Keempat, ada kata takmalun dan yamalun dalam surat Al-Ahqaf ayat 90 dan surat Hud ayat 92. Kelima, ditemukannya 330 kata akmaluhum, akmalun, akmaluka, akmaluhum, akmalikum, akmalahum, akmul, dan amulah dalam surat Hud ayat 15, Al-Kahfi ayat 102, Yunus ayat 41, Zumar ayat 65, Fatir ayat 8, dan At-Tur ayat 21. Keenam, terdapat 27 kata yamal, amilun, amilahu, takmal, amalu, seperti dalam surat Az-Zazalah, Yasin ayat 35, dan Al-Ahzab ayat 31. Yang terakhir, terdapat juga ayat-ayat tentang perintah yang berulang-ulang, seperti sana'a, yasna'un, siru fil ardi ibtaqul fadila, istabiqul khairat. Dalam bekerja, seorang muslim itu harus mempunyai etos kerja islami. Di antaranya yaitu profesional, tekun, jujur dalam bekerja bukan hanya merupakan tuntunan, melainkan juga ibadah, amanah dalam bekerja, serta kreatif. Yang ketiga ada pengertian kemandirian secara umum. Kemandirian dapat diartikan sebagai usaha seseorang mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melepaskan diri dari orang tua atau orang dewasa untuk mengerjakan sesuatu atas dorongan diri sendiri dan kepercayaan diri tanpa adanya ketergantungan pada orang lain. Aspek-aspek dalam kemandirian. Yang pertama ada tanggung jawab, kedua otonomi, ketiga inisiatif, keempat kontrol diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian. Ada gen atau keturunan orang tua, jenis kelamin, usia, urutan anak dalam keluarga, pola asuh orang tua, serta pendidikan. Yang terakhir terdapat perspektif Islam terhadap kemandirian.
Menurut Husaini, nilai-nilai Islam diyakini sebagai pembentuk karakter dan dasar nilai bagi masyarakat. Salah satunya itu terdapat pada sikap mandiri. Hal ini dibuktikan dalam Al-Quran, terdapat pada surat Al-Mudaththir ayat 38. Seperti mana setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Terdapat juga pada Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 62. Dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Kesimpulan dari materi ini yaitu sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi. Jadi, kita sebagai umat Islam harus menyeimbangkan antara sistem ekonomi yang baik menurut Islam itu sendiri dengan etos kerja agar kita menjadi manusia yang berkualitas. Baik, terima kasih atas materi yang sudah dibacakan oleh teman saya sampai dengan kesimpulannya. Saya sebagai moderator akan mengakhiri video presentasi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.